Epidemiologi adalah salah satu disiplin ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu ini mempelajari tentang pola penyebaran suatu penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat. Istilah epidemiologi dikemukakan oleh Hippocrates pada masa Yunani dengan menyebutkan bahwa kejadian penyakit dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga Hippocrates ini menjadi dikenal dengan sebutan Bapak Kedokteran. Epidemiologi mempelajari distribusi dan determinan penyakit serta upaya pengendalian penyakit atau masalah kesehatan masyarakat. 3 garis besar distribusi penyakit yang dimaksud adalah orang, waktu, dan tempat. Epidemiologi penyakit terkait wisata ini dapat disimpulkan sebagai pendekatan preventif untuk meliminasi atau mengurangi risiko sebelum dan saat wisata. Kebanyakan risiko bisa diprediksi dengan pengembangan upaya pencegahan, kebutuhan sumber akan manusia atau tenaga medis, serta kesehatan yang memiliki kapabilitas terjadinya atau terkait kesehatan wisata. Selanjutnya yang kedua, penyakit terkait aktivitas wisata. Nah, risiko pada wisatawan tergantung cara wisata melalui udara atau laut, sehingga mungkin mengalami mabuk perjalanan, gangguan akibat penurunan tekanan saturasi, oksigen, kelembaban udara, trombosis vena, masalah aklimatisasi, heat stroke, kedinginan, terbakar matahari, kecelakaan, serta gigitan serangga atau binatang. Risiko wisata juga berbeda pada kelompok atau individu yang disebut kelompok risiko khusus, seperti wanita hamil, anak-anak, orang tua yang lanjut usia, penyakit jantung dan paru, imunodefisiensi, dan diabetes, ekspatriat, dan wisatawan yang mengunjungi keluarga dan teman. Surveillance epidemiologi penyakit-penyakit terkait wisata merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat di daerah pariwisata. Mengingat karakteristik wisatawan dengan mobilitasnya yang sangat tinggi, tantangan yang akan dihadapi sangat besar dan memerlukan berbagai inovasi dan upaya kreatif. Salah satu sistem surveillance kesehatan wisata yang paling luas dikenal saat ini adalah Geosentinel Surveillance Network. Geosentinel didirikan di Atlanta pada bulan Juli 1995 yang pada awalnya untuk wisatawan Amerika Serikat, namun berkembang secara internasional. Saat ini, jaringan ini melibatkan 60 klinik kedokteran wisata di 6 benua, dan semua klinik berkontribusi dalam pengawasan dan pemantauan semua penyakit terkait perjalanan yang ditemukan di lokasi mereka. Hari ini kita masuk dalam materi epidemiologi kecelakaan terkait aktivitas wisata. Nah, dari berbagai data epidemiologi terkait perjalanan internasional menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan industri pariwisata dan tren linear peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebelum pandemi, diikuti juga oleh peningkatan kejadian penyakit atau permasalahan kesehatan pada wisatawan. Nah, dari berbagai objek wisata yang disediakan oleh pengelola tempat wisata tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung sepenuhnya. Hal ini juga memungkinkan adanya kecelakaan yang menimpa pengunjung wisata yang bisa menyebabkan cacat fisik hingga meninggal dunia. Penyebab kecelakaan ini dapat terjadi karena berbagai hal, seperti yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada pengelolaan tempat wisata, yang ketiga dari pengunjung, dan yang keempat ada kejahatan dari pihak ketiga. Dari keempat hal ini dapat memiliki hubungan secara langsung atas kecelakaan yang terjadi bagi pengunjung wisata. Nah, ada beberapa contoh kasus kecelakaan yang terjadi di antaranya, yaitu yang pertama ada peristiwa di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 11 Desember dengan korban meninggal dunia yaitu 26 orang. Nah, yang kedua ada peristiwa di Baturaden, Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober 2007 dengan korban yaitu 8 orang. Yang ketiga ada peristiwa di Danau Singkarak dengan korban yaitu 5 orang. Dan yang keempat ada peristiwa tornado macet di dunia fantasi pada tanggal 11 Oktober 2007 tanpa ada korban jiwa.
Perbedaan karakter wisata akan membedakan potensi risiko antara satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga menuntut pengelola wisata dapat melakukan estimasi risiko secara mendalam. Nah, estimasi ini akan menghitung derajat risiko yang terbagi dalam 3 level, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Level ini juga dapat digunakan untuk menilai derajat risiko tempat wisata menggunakan pendekatan manajemen risiko. Sekian, terima kasih.